ada surga. Saya ingat beberapa tahun lalu saya ada berziarah, berkunjung kepada salah satu guru saya, Habibana Zain bin Smith, Madinah. Luas, luar biasa, ibadah luar biasa. Habis selesai baca zikirnya bersama dengan kami, kisah-kisah orang-orang soleh sama anak-anaknya. Ada tamu, beliau akan temuin tamu. Yang diceritakan adalah hal-hal yang berbau ilmu, hal-hal yang bernilai ibadah, hal-hal yang mendekatkan orang pada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang lain. Kemudian masuk lagi kami sholat, kemudian dengarkan kami membaca Al-Quran, minta kami untuk baca beberapa hadis dari hadisnya Nabi Muhammad. Beliau kemudian menerangkannya. Dia bilang, saya kalau lagi bersama dengan ini, kalau kamu bisa hidup dengan cara seperti ini, kamu sudah akan berada dalam surga sebelum surga nantinya. Kata Allah tentang para kekasih-kekasihnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala la khauf alaihim, mereka enggak punya rasa takut, enggak punya walahum yahzanun, dan tidak pula bersedih hati. Kenapa begitu? Karena Allah telah memandang jiwanya dan memberikan cahaya dalam jiwanya, sehingga di dunia mereka berasa dalam surga tanpa takut, tanpa sedih. Di akhirat kelak mereka adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tanggamu tinggal bersama dengan suami, ayat kursi saat masuk dalam rumah. Adakah itu ada dalam rumah tanggamu? Ataukah semua orang yang ada di dalamnya seperti tidak peduli dengan urusan-urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku sekalian saya muliakan, rumahmu ketika di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca akan menjadi penanda bagi para malaikat-malaikat untuk mendoakan rumah tangga mengingat Allah. Ada hati yang sedang tadabbur Al-Quran. Coba dilihat rumahmu gimana? Ada Qurannya apa enggak? Adakah anakmu membaca Al-Quran di dalam rumah? Enggak Ustazah, soalnya udah gede-gede sibuk sekolah. Bu, kalau kamu lihat anakmu sibuk-sibuk sampai lupa sama Quran, sebelum kamu ngomel-ngomel sama dia, kamu liatin diri kamu, sibukmu dengan apa? Sibukmu dengan apa? Scroll Shopee? Sibukmu dengan apa? Al-Quran. Yuk, mulai kita baca. Nggak apa-apa, biar selembar, 2 lembar, nggak apa-apa. Sore baca apa? Malam sebelum tidur Al-Muluk. Itu sekurangnya ayat Al-Quran yang kita baca. Pagi baca surat Yasin. Kata Nabi, siapa yang kepengen urusannya dipermudah sepanjang hari, awalilah dengan baca surat Yasin. Terutama untukmu yang orang tuamu sudah berpulang ke rahmatullah, atau kaum kerabatmu sudah berpulang ke rahmatullah, pagi-pagi hari hadiahkan untuk mereka surat Yasin.
Sebelum baca Yasin, kamu niatkan, ya Allah, Yasin ini saya baca untuk ibu saya yang sudah berada di sisimu, ya Allah, untuk ayah saya yang sudah meninggal dunia, ya Allah, untuk suami saya, ya Allah, yang sudah meninggal dunia. Sebutkan namanya, kemudian mulailah kamu baca surat Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin, kata Nabi Muhammad, bacakanlah Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Surat Waqiah di saat sore hari, saudara sekalian. Surat Waqiah surat yang mendatangkan rizki zahir batin. Sayyidina Ibnu Mas'ud ketika mau meninggal dunia mensedekahkan nyaris seluruh hartanya. Ditanya oleh para sahabatnya, wahai Ibnu Mas'ud, kalau semua hartamu kamu sedekahkan, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, inni taraktu lahum suratul Waqiah, aku telah meninggalkan kepada mereka surat Al-Waqiah. Aku pesankan kepada mereka untuk selalu membacanya setiap hari, sebab aku mendengar baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, la faqra ma'al waqi'ah, tidak ada kefakiran bersama dengan surat Al-Waqi'ah. Pengen rezeki lancar zahir batin, jangan jauh-jauh dari baca surat Waqi'ah. Insya Allah. Malam sebelum tidur, boleh habis maghrib, boleh habis isya, kamu baca surat Al-Mulk, surat Tabarakal Muluk. Saudara sekalian yang saya muliakan, surat Tabarak ini pendek aja 30 ayat. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, 30 ayat hiyal munji'ah hiya syafi'ah min adzabil qabr. 30 ayat dia dapat menyelamatkanmu dari segala macam kubur. Biasakan untuk mengerjakan ketaatan di dalam rumah. Ajak anak-anakmu untuk melakukannya. Kasih tahu suamimu untuk dapat melakukannya. Untuk Allah turunkan rahmat sehingga dengannya kamu merasakan ada surga dalam rumah tanggamu. Ketaatan jangan tinggal, sholat berjamaah jangan tinggal. Bu, saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika tadi yang saya sampaikan, Habibana Zain bin Smith, guru saya di Madinah, beliau beberapa tahun yang silam masih sering berkunjung ke Indonesia bersama dengan istri beliau yang saat ini sudah meninggal dunia, almarhumah Hubabah Maryam, wanita bijaksana yang saya ceritakan juga di buku Bidadari Bumi yang kedua. Beliau, ibu-ibu saudaraku sekalian, dulu tuh kalau beliau datang ke Indonesia, saya kalau beliau ada di Indonesia kayak berasa ngantor sama beliau. Di pagi sampai sore gitu, sampai malam bahkan saya bersama dengan beliau. Saya menerjemahkan beliau, saya bicara dengan beliau seperti seorang anak yang sedang dididik oleh ibundanya. Alhamdulillah, rahmat Allah begitu besar buat saya. Hubah orang yang datang kepada beliau untuk semacam curhat. Kayak itu orang kalau ketemu beliau bawaan pengen curhat aja gitu. Sekarang saya tahu rasanya. Orang juga kalau ketemu saya bawaan kayak pengen curhat aja. Saya pernah telepon saya itu salah sambung. Maksudnya saya mau nelpon orang lain, ternyata kenanya orang lain. Orang yang saya salah sambung telepon itu aja curhat sama saya. Sama perempuan-perempuan yang kebanyakan menceritakan tentang rumah tangganya yang sudah seperti neraka. Bu, saya kasih tahu padamu, itu yang curhat-curhat, yang rumah tangganya berantakan, yang dalam rumah tangganya itu sudah hampir pecah karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, dengan segala macam keruwetan, permasalahannya dari suami yang selingkuh, istri yang jatuh cinta dengan laki-laki yang lain, atau bahkan
terjerumus kepada hal-hal yang dosa, atau suami yang kemudian jadi dekat dengan narkoba dan seterusnya. Permasalahan-permasalahan yang sangat banyak dalam rumah tangga membuat saya yang waktu itu baru menikah beberapa bulan jadi mikir gitu, apa nggak salah keputusan yang saya ambil ini ya. Saudara sekalian, namun subhanallah, dari setiap kali saya menerjemahkan Hubabah, karena masalahnya mereka curhat pakai bahasa Indonesia, Hubabahnya nggak ngerti bahasa Indonesia. Hubabah jawab pakai bahasa Arab, orang yang dicurhatin kagak ngerti. Jadinya mau nggak mau saya yang harus jadi penterjemahnya gitu. Saya terjemahkan kata per kata, bahkan saya terjemahkan kalimat per kalimat. Tiap Hubabah bisa saya ngomong langsung saya terjemahin, dia ngomong saya terjemahin gitu terus seperti itu. Saudara sekalian saya muliakan, dari begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan balik oleh Hubabah, saya membuat satu kesimpulan. Ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan sama beliau, kalian di rumah sholat berjamaah apa enggak? Dan subhanallah, jawabannya selalu saja tidak. Hubabah tanya balik, tapi kalian sholat? Jadi rupanya yang punya banyak permasalahan dalam rumah tangga adalah orang-orang yang di dalam rumahnya tidak ada sholat berjamaah, ada taat yang ditinggalkan. Sampai ketika saya sedang berduaan dengan beliau, dengan Hubabah Maryam, saya tanya, Hubabah, apa kaitan antara sholat berjamaah sama rumah tangga gitu? Kenapa setiap orang yang dalam rumah gitu? Kata Hubabah, ya Halimah, ma sami'ti qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamu nggak pernah dengar nak hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, la tusawwuna sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum, hendaklah kalian ratakan soft salat kalian atau akan bercerai-berai hati kalian. Jika soft tidak rata saja membuat hati bercerai-berai, bagaimana pula dengan yang tidak sholat berjamaah sekalian? Sholat berjamaah menyatukan hati. Kamu kalau kepengen rumah tanggamu berada dalam surganya, laksanakanlah sholat dengan berjamaah di dalam rumahmu itu. Insya niat apa enggak niat nih kira-kira? Mulai kapan sholat berjamaahnya? Sekarang. Insya Allah kerjain ya. Ustazah, suami saya kerja ustazah. Nggak apa-apa, kerja, tapi di saat beliau berada dalam rumah, di saat dia sedang berada dalam rumah dan kamu juga sedang berada dalam rumah, maka kalian ngerjain sholatnya jangan masing-masing, jangan sendiri-sendiri, sholatlah dengan berjamaah. Faham? Suami saya sholatnya di masjid ustazah. Oke, tapi kan biasanya biar bagaimanapun ada masanya ketika suami harus sholat di rumah, ya kan begitu? Nah, saat dia sedang mengerjakan sholatnya di rumah, kamu sholatlah dengan berjamaah bersama dengan dia. Itu maksud saya. Insya Allah. Jangan tinggal ketaatan. Ini syarat mutlak menghadirkan surga dalam rumah tanggamu. Yang kedua, tinggalkan dosa. Ustazah, saya sih bisa tinggalin dosa ustazah, tapi suami saya enggak. Dia selalu saja mengerjakan dosa-dosa di dalam rumah tangga kami. Bu, mulailah dari dirimu sendiri dulu. Mulailah dari dirimu sendiri dulu. Tinggalin dosa-dosa. Saya enggak ngerjain dosa ustazah. Yakin? Ngomelin suami kamu pikir bukan dosa?
nilep duit suami ketika kamu lagi nyuci baju, terus nemu ternyata di saku bajunya ada uangnya, kamu pikir nggak dosa? Ustazah, emang itu dosa ya? Bukannya rezeki istri soleha? Yuk tinggalin dosa. Bu, saat kamu bohong, kamu pikir itu nggak dosa? Dosa. Al-mu'min la yakdzib, kata Nabi Muhammad. Orang mukmin nggak bohong. Orang mukmin nggak bohong. Orang mukmin nggak bohong. Saya ulang-ulangin ini, Bu, orang mukmin nggak bohong. Sengaja saya ulangin terus, orang mukmin nggak bohong. Biar kamu ingat dalam pikiran kamu, orang mukmin gak bohong. Saat kamu nanti mau berbohong, entah kepada anakmu, entah kepada suamimu, entah kepada siapapun, kamu ingat ucapan saya, orang mukmin gak bohong. Sebab ucapan saya adalah apa yang telah disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, yaznil mu'min, apakah orang mukmin ada yang berzina? Kata Nabi Muhammad, bala wa yatub, ya ada orang mukmin berzina kemudian dia bertaubat. Ya Rasulullah, yasrikul mu'min, apakah orang mukmin ada yang bisa nyuri? Ada, kata Nabi Muhammad, wa yatub, tapi kemudian dia bertaubat dari apa yang dia lakukan. Nabi disebutkan beberapa dosa, kemudian Nabi Muhammad mengatakan na'am wa yatub, iya, tapi kemudian dia bertaubat. Tapi kemudian dia bertaubat. Syaratnya seorang mukmin bukan pada dosanya, akan tetapi pada taubatnya. Bukan artinya, oh berarti nggak apa-apa ya Ustazah ngerjain perbuatan-perbuatan dosa. Bukan begitu. Akan tetapi orang mukmin mungkin pernah mengalami masa lalu yang kelam, akan tetapi kemudian dia bertaubat dari masa kelamnya tersebut. Ketika ditanya, ya Rasulullah, yakdzibul mu'min, apakah orang mukmin bisa berbohong? Nabi Muhammad mengatakan, la, al mu'min la yakdzib, enggak, orang mukmin enggak bohong. Kamu kapan terakhir kamu berbohong? Tadi pagi. Kapan terakhir kamu berbohong? Ibu-ibu saudariku sekalian, saya muliakan, berapa banyak kebohongan yang telah kamu lakukan. Kamu kepengen rumah tanggamu berada dalam surganya, tinggalkan kebohongan. Jangan bohong. Jangan ingetin terus ucapan saya ini. Jangan bohong. Ibu-ibu saudari sekalian saya muliakan, tinggalkan dosa-dosa apapun itu. Kamu kecewa karena suamimu telah menduakan hatimu dan sebagaimana mestinya, tidak memberi kepadamu apa yang kamu harapkan, hingga satu hari ketika suamimu sudah tertidur di sampingmu, ada pesan masuk, hai, apa kabar? Dari mantan ketemuan waktu reuni kemarin. Saya sih Bu nggak setuju dah Bu sama acara reunian. Banyak yang CLBK. Ya ampun, saya nyesel nggak kawin sama dia. Sekarang udah punya pom bensin. Bahaya banget. Yuk, akhirnya dapat nih WhatsApp nih. Terus dijawab, baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Tuh, lanjut dah. Baik. Kamu udah makan belum? Ada urusan apa setengah 11 malam tanyain orang udah makan apa belum? Kamu kemudian lihat suamimu itu, nggak pernah nanyain sih udah makan apa belum. Lah orang makannya barengan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian berlanjutlah apa yang kamu sebut diawali dengan khianat hati,
selingkuh batin. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ini adalah pintu pembuka untuk sebuah dosa besar bernama zina. Dari saling sapa, kemudian ketemuan, kemudian entah apa yang akan kamu kerjakan. Kamu gak pernah tahu. Setan itu sudah profesional mengganggu hamba-hambanya. Jangan pernah buka pintu untuk masuknya setan di dalam urusan rumah tanggamu. Jangan. Bisa jadi laki-laki lain lebih ganteng, lebih perhatian, lebih baik, lebih soleh, tapi dia bukan suamimu. Kunci surgamu tidak berada jalan surga ketika kamu taat baik padanya, jalan neraka ketika kamu menghina dia, ketika kamu tidak memperlakukan dia dengan semestinya. Jangan terbiasa mengerjakan dosa dalam rumah tanggamu. Angkat dah dosa-dosa, tinggalkan dosa. Pasti akan lebih damai, pasti akan lebih harmonis, pasti akan banyak turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rumah tanggamu. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang pertama tadi apa? Jangan tinggal taat. Yang kedua apa? Berada di dalam surganya dalam rumah tanggamu. Apa kaitannya Ustazah? Apa kaitannya? Ini saya ceritain. Apa kaitannya? Saya punya teman. Dia seorang daiyah, seorang ustazah di Australia. Teman saya kan banyak, Bu, jangan ngiri. Seorang daiyah di Australia, satu waktu saat kedatangannya di Indonesia, dia cerita, namanya Ustazah Ummu Abdurrahman. Dia cerita bahwa dia itu berdakwah di Australia dan ada banyak di antara orang-orang yang mulai masuk dalam agama Islam, sehingga dia banyak mentalkin orang-orang. Sering banget datang ke rumah dia, duduk di ruang tamunya, bahkan di saat dia lagi nggak ada dalam rumah. Nanti kalau pas dia kebetulan pulang, si tetangga itu ada di depan rumah, ada di ruang tamu gitu, dia nanya, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, saya kehabisan garam, boleh minta garammu? Dikasihin. Mah kamu buat duduk aja gitu, kayak tenang banget. Saya nggak ngerti kenapa. Dia bilang padahal rumah tetangga saya ini jauh lebih mewah, jauh lebih bagus daripada rumah saya. AC-nya jauh lebih dingin daripada AC di rumah saya. Dia bilang daripada AC di rumah saya. Dia bilang dekorasinya interior dalam rumahnya jauh lebih indah daripada rumah saya. Tapi dia mengatakan bahwa setiap kali saya duduk di dalam rumahmu, seperti saya berada di dalam surga. Saya nggak ngerti kenapa. Dia bilang, saya pun kemudian kasih tahu sama dia tentang Islam dan lain sebagainya. Tapi dia mengatakan, kenapa di rumah umat Islam kebanyakannya seperti berada di dalam surga? Kenapa? Karena umat Islam dalam hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Kenapa kalau orang dalam hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad, kenapa bikin hati orang jadi adem bahkan ketika berada di dalam rumahnya? Karena Nabi Muhammad, Allah mengatakan tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami, rahmat kami di atas muka bumi ini.
Maka teman-teman saudaraku sekalian, kalau dalam hatimu punya rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, senang baca sholawat kepada Nabi Muhammad, bakalan adem hatimu dan bakalan adem pulalah rumahmu. Yang terakhir, kalau kamu kepengen rumah tanggamu jadi tempat turun hujan rahmatnya Allah, menjadikan rumahmu ada surga di dalam rumahmu, saudariku sekalian yang saya muliakan, terakhir, cobalah belajar untuk memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada siapapun. Bangun akhlak yang bagus, bangun akhlak yang baik. Ucapan kasar, kalimat yang menyakitkan hati, tinggalkan. Marah-marah, apalagi nggak jelas marahnya sebabnya apa, tinggalkan. Tinggalkan. Semua bentuk dari akhlak-akhlak yang buruk itu adalah penyebab dari rumahmu seperti berada di dalam neraka. Cobain belajar buat punya akhlak yang baik. Kalau ada suami lagi marah, liatin aja. Liatin aja. Kemudian kalau dia marah-marah, ngomong-ngomong yang gak enak gitu, Bu, kamu dengerin aja tapi gak usah percaya. Gak usah percaya. Sebab yang berbicara bukan hatinya, yang berbicara adalah setan yang sedang menguasai hawa nafsunya. Kamu mau percaya sama setan? Enggak. Saya menuduh suami saya bohong, Ustazah. Suamimu mungkin enggak bohong, tapi yang sedang bohong adalah setan yang sedang menguasai suamimu. Buktinya, coba kamu ingetin betapa seringnya kamu habis marah-marah, habis itu kamu nyesel. Betul? Terus kamu bilang, maaf ya, saya tuh nggak ngomong dari hati saya. Betul? Dari mana tuh kamu ngomong? Dari hawa nafsu. Hawa nafsu kamu tuh. Kenapa kok bisa hawa nafsu kok lagi marah bisa ngomong sesuatu hal yang begitu menyakiti hati orang lain, begitu kasar, begitu keji? Karena orang kalau lagi marah hatinya dimain-mainkan sama setan, kata Nabi Muhammad, seperti anak kecil main-mainin bola. Seperti anak kecil main-main bola. Seperti itu pula lah setan ketika hati kamu lagi marah, dia main-mainkan hati kamu, masukkan hawa nafsu sehingga bikin kamu jadi marah-marah seperti itu. Enak rasanya? Enggak. Enggak enak rasanya. Enggak enak rasanya. Ustazah, tapi kok saya enak ya kalau habis marah-marah? Hati-hati. Kalau kamu merasa saya kok enak ya habis marah-marah, hati-hati. Jangan-jangan kamu sudah bukan lagi seseorang yang sedang dimain-mainkan hatinya oleh setan, melainkan kamu berubah jadi yang seneng kalau lagi marah-marah itu setan, Bu, bukan manusia. Jadi ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, yuk bismillah, akhlak kamu diperbaiki sama anak, ngomong yang enak, sama suami ngomong yang enak. Kalau lagi kepengen ngomong yang gak enak, Bu, pamitan aja dulu, pergi wudhu. Kalau wudhu gak mempan juga pergi mandi. Kalau mandi gak mempan juga berendam aja dulu. Ustazah bercanda enggak? Saya enggak bercanda. Saya enggak bercanda. Nal ghadab minasy. Setan itu sesungguhnya kemarahan itu dari setan, dan setan itu terbuat dari api. Tidak ada yang dapat memadamkan api selain air. Maka apabila seseorang di antara kalian sedang marah, segeralah pergi berwudu. Kata Nabi begitu. Kata para ulama, kalau wudu enggak mempan juga, mandi deh kamu. Adem. Kalau kamu udah selesai wudhu nih, kamu ketemuin anakmu, kamu ketemuin suamimu, liatin, udah lebih adem hatinya. Nah kalau belum adem juga, itu dia, masuk lagi kamar mandi, mandi dulu aja.
Tar tanyain sama suaminya, kamu katanya mau ngomong apaan? Tar, mama katanya mau bicara sama saya, mama mau ngomong apaan? Tar nak, mamanya lagi berendam. Masya Allah. Yuk teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, belajar buat punya hati yang damai, akhlak yang karimah, berakhlak dengan akhlak yang baik. Kok saya susah banget ya Ustazah punya akhlak yang baik? Bu, kembali ke poin yang ketiga, deketi Nabi Muhammad. Kalau kamu berasa akhlak saya kok berantakan sekali, perlakuan saya sama orang kok bawaan pen marah-marah mulu, kesel mulu, sedih mulu gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, cobain buat lebih dekat sama Nabi Muhammad, banyakin baca sholawat. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada satu sifat terpuji di atas muka bumi ini melainkan semuanya bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatin, kalau kamu tambah dekat sama Nabi Muhammad, tambah cinta sama Nabi Muhammad, tambah sering baca sholawat sama Nabi Muhammad, tambah adem hatimu, tambah banyak rahmat yang turun pada hatimu, nanti lama-lama hatimu jadi semakin lembut sehingga akhlakmu jadi semakin mulia, insya. Keempat hal itu, kerjakan ketaatan, tinggalkan dosa-dosa di dalam rumah tanggamu. Kemudian yang ketiga, deketi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan lebih banyak kisah tentang Nabi Muhammad, dengarkan, hadiri majelis-majelis yang menjadikanmu lebih berasa dekat dengan Nabi Muhammad. Kemudian yang keempatnya, milikilah akhlak yang terpuji. Keempat hal tersebut jika ada di dalam rumah tanggamu akan menjadi surga sebelum surga nantinya. Allah akan turunkan rasa cinta antara suami sama istri, rasa cinta antara orang tua sama anak, rasa cinta antara saudara sama saudaranya, rasa cinta antara teman sama temennya, sahabat-sahabatnya, rasa saling cinta antara tetangga sama tetangganya, rasa saling hormat antara orang-orang di sekelilingnya. Semuanya menjadi sebuah kesatuan hati, menjadi hati yang saling terpaut satu sama lain, tempat turun hujan rahmat Allah SWT di atas muka bumi ini, insya Allah. Semoga rumahmu menjadi rumah tempat turun hujan rahmat Allah di atas muka bumi ini. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin. Hari Jumat, hari pilihan Allah SWT, hari yang disukai Allah SWT jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus, sebagai umat Nabi Muhammad, ini Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad, dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair
ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكل أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amalan kalau dikerjakan hari Jumat berlipat ganda 10 kali lipat. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya nih, hadir maulid di sini nih 1 kali kayak hadir maulid 10 kali. Amalan-amalan dilakukan pada hari Jumat berlipat-lipat ganda. Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus sebagai umat Nabi Muhammad. Di Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad. Dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan pada malam dan hari Jumat ini. Nabi Muhammad mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepadaku pada malam yang benderang, bercahaya, dan juga pada siang hari yang terang benderang. Apa itu Rasul? Malam hari yang terang, siang hari yang terang. Itu malam dan siang apa? Apa yang mataharinya paling cetar membahana gitu? Atau malam purnama gitu? Atau bagaimana? Kata Nabi Muhammad, pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Ini yang sekarang kita berada. Disunahkan, dianjurkan, direkomendasikan kita umat Islam untuk secara khusus memperbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Maka kita hadir pada maulid hari ini, pagi ini, mudah-mudahan dapat banyak keberkahan. Karena dalam maulid tuh per berapa baca solawat sekian, baca solawat dikit-dikit, solawatan, kan begitu. Alhamdulillah. Solawatan itu sendiri teman-teman saya sekalian merupakan cara kita menyambungkan diri dengan Nabi besar Muhammad. Fadilahnya banyak banget. Fadilahnya banyak banget. Solawatan itu banyak banget. Semua yang kamu perlukan, semua yang kamu idam-idamkan, semua yang kamu harapkan dunia hingga akhirat ada dalam keberkahan, ada dalam fadilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara vitamin kalau saya lihat-lihat. Solawat itu setara vitamin. Kalau buat badan nih, solawat itu sama dengan vitamin. Vitamin itu orang sehat bagus, orang sakit bagus, orang baru habis sakit bagus. Orang kalau sehat perlu banyak vitamin
untuk menjaga kesehatannya. Orang kalau sakit perlu vitamin biar cepat sembuh dari sakitnya, kan begitu? Orang kalau baru habis sakit, baru habis operasi, nah itu vitamin mesti perbanyak biar cepat pulihnya. Demikian pula dengan vitamin bagi kehidupan dunia akhirat kita adalah salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau banyak baca salawatnya, insya Allah penyakit-penyakit hati ini mudah-mudahan disehatkan Allah. Penyakit-penyakit pikiran mudah-mudahan disehatkan Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi pada lancar. Jalan-jalan yang sepertinya buntu mudah-mudahan jadi terbuka. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, semoga dengan berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan keadaan-keadaan yang menyenangkan. Insya Allah. Sholawat banyak benar manfaatnya. Meskipun tentu aja sholawat bukan asal sholawat. Maksudnya gimana Ustazah? Sholawat bukan asal sholawat. Sholawatnya harus ditambahin plus 1 aja minimal. Ada beberapa, tapi seenggaknya 1 aja kamu punya. Sholawat ditambah cinta sama Nabi Muhammad. Sholawat tambah cinta sama Nabi Muhammad. Sholawat yang ketika kamu membacanya diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad. Bukan asal sholawatan kamu sambil nonton sinetron, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak gitu. Nah gitu. Sholawat diiringi rasa cinta, diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan untuk dilakukan, sehingga dengan cara itu fadilah-fadilah sholawat yang banyak insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala raihkan buat kita. Apa aja? Yuk saya mau ngasih tahu beberapa di antaranya. Banyak masalahnya, saya mau nyebutin beberapa aja di antaranya. 1. Sholawat itu adalah amal ibadah kita yang tidak diwajibkan khusyuk, tidak wajib tahu artinya satu persatu. Jadi andai pun kita membacanya karena riya sekalipun, riya nih mau pamer, misalnya gitu ya, biar orang tahu suara saya bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Suara saya bagus apa enggak? Bagus. Saya tadi berasa suara saya bagus, pas dengerin ibu-ibu kayak lebih bagus deh. Misalnya andai saya membaca sholawat sementara hati saya nggak murni, akan tetapi ada riak-riaknya. Hati saya nggak murni bener-bener nyari ridho Allah, akan tetapi masih ada kayak biar orang tahu saya rajin sholawatan, biar orang tahu nih saya sering bersolawatan, biar suami saya tahu nggak bawel mulu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Kamu tuh dari tadi nonton aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Misal gitu ya. Pokoknya yang namanya sholawat itu andai pun dibaca tanpa kehusyuan dan ada riyaknya sekalipun, itu masih mungkin untuk diterima sama Allah. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanallah, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arba'ah, beliau mengatakan kullu amal ibni adam bainal qabuli wa raddiya illa salatu ala al-habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Semua amal ibadahnya manusia nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan kita nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Sebab kalau hati udah nggak ada cinta-cintanya sama Nabi Muhammad, bahkan Islam pun sulit untuk dia pertahankan. Sebab syahadat tak hanya berisi la ilaha illallah, melainkan juga berisi Muhammad Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, kullu amal ibni Adam bainal qabuli wa raddiha. Semua amal ibadahnya umat nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salatu alal habibi Muhammadi, selain salawat kepada Nabi Muhammad. Fa innaha maqbulah, karena sungguhnya salawat itu akan diterima oleh Allah hatman bighairi taraddudi, secara pasti tanpa ada keraguan-raguan. Kamu mati bawa iman, salawatmu semua diterima sama Allah. Dengan syarat tadi, mati bawa iman, salawatmu akan diterima semua sama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saya pernah nanya sama saya punya kiai di Tegal. Saya bilang, kenapa salawat itu pasti diterima sama Allah? Beliau memberikan ibarat. Kata beliau, karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Karena Nabi Muhammad itu manusia paling tercinta di sisi Allah. Sehingga apapun kalau lewat jalannya Nabi Muhammad, itu akan lebih mudah buat diterima sama Allah. Semacam begini loh, kata kiai saya, semacam begini nih. Kamu kalau kirim surat misalnya ke gubernur, apalagi presiden, apalagi raja misalnya, kamu kalau mau kirim surat kepada orang besar, maksudnya orang yang memiliki kekuasaan atau pangkat atau apapun lah. Nah itu kan mau nyampe nya surat tersebut dari kampung nih, minta jalannya dibenerin, mau kirim surat ke gubernur, itu mesti lewat desa, habis desa ke kecamatan, habis kecamatan, kabupaten, habis kabupaten, baru kemudian melewati banyak-banyak pintu untuk bisa surat tersebut sampai. Itu pun begitu nyampe ke gubernur belum tentu dibaca, betul? Kalaupun dibaca belum tentu dibalas, betul? Kalaupun dibalas belum tentu apa yang kamu harapkan dilaksanakan. Akan tetapi kalau kamu punya jalur khusus, kenal sama anaknya gubernur, bahkan bukan cuman kenal, kamu dekat, apalagi jika bukan hanya dekat tapi kamu disayang sama anak gubernur. Kamu kalau lagi mau benerin jalan nih, mau ngomong sama gubernur, kamu bikin surat, kamu kasihin surat tersebut lewat anaknya. Tolong dong sampein sama bapak, jalanan nih rusak,
Susah banget kita padahal mau bikin maulid nih. Sian nanti Ustazah Halimah susah masuknya. Misal gitu kan. Kalau kita ngomong sama dia nih, dia bilang iya deh, tenang, saya sampein sama bapak saya. Nungguin bapaknya pulang kantor sambil pijit-pijit kaki, kasihin tuh surat, Pak bacain dong Pak, dari teman saya nih, kan begitu. Si bapak baca, habisnya dibaca, bakalannya dibales. Iya deh, nanti saya bangunin tuh jalan sesegera mungkin, kan begitu. Kalau kemudian jalanannya itu dibagusin, dibaca, gubernur ini karena sayang sama yang bikin surat atau karena sayang sama anaknya? Karena sayang sama anaknya. Kamu kalau ngerjain ibadah, Bu, Kak, Dek, sholat itu yang diterima hanya kadar kehusyuannya. Sedekah itu yang diterima hanya kadar keikhlasannya. Ibadah-ibadah itu buat diterima hari-hari. Saya pernah baca satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ternyata tiap langit ada malaikat penyensor amal. Tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kecuali jika amal tersebut benar-benar bersih, murni. Gak ada namimah, ngadu domba sepanjang hari tersebut, nggak ada fitnah, nggak ada benci sama salah satu walinya Allah. Buat amal ibadah diterima di sisi Allah itu bukan main susahnya. Meskipun tentu saja walaupun susah kita sih kerjain, tetap aja kerjain. Bukan berarti oh sholat belum tentu diterima, ya udah dah kalau gitu nggak usah sholat ya. Ibadah mau kita kerjain aja, sholat kita kerjain, semua kita kerjain, meskipun diterima atau enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu mau tahu, ada amal lulus sensor, atau tepatnya kita nih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah kepada nabi kita. Kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala amalan tanpa sensor, langsung diterima. Apa itu? Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Sungguhnya sholawat kepada Nabi Muhammad pasti akan diterima Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan-raguan. Allah terima sholawat karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada manusia yang kamu bacakan sholawat untuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah, hubballah, karamatullah ila man yusalli alaih, la ila man yusalli minhu. Allah tuh rahmat, sayang, cinta kepada orang yang dibacakan sholawat kepadanya, sehingga sholawat diterima bukan karena memandang siapa yang membaca sholawat tersebut. Makanya saya sering sholawatan, saya seneng sholawatan, saya seneng sholawatan, saya seneng hadir majelis maulid, saya seneng baca maulid, saya seneng qiyam bersama-sama. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang kayaknya paling pantas buat kita lakukan. Allah kalau mau lihat pelaku amal dulu baru diterima amalnya, waduh, kayaknya nggak lulus sensor nih. Allah kalau mau lihat hati kita dulu, keadaan kita dulu, baru menerima amal ibadah, ya Allah, belum tentu ada amal ibadah saya yang layak diterima oleh Allah. Tapi kita punya sholawat, alhamdulillah. Ada dalil nggak tuh Ustazah sampai sholawat itu semuanya diterima sama Allah tuh? Dalilnya dari mana? Karena nih di negeri kita nih ada, saya pernah dengar Ustazah, di kampung kami ada orang-orang yang jadi anggota GAS. Apa itu GAS? Gerakan anti sholawat lah.
serem bener. Ada lagi namain dirinya GAM. Apa saya bilang? Gerakan Anti Maulid. Ya, saya dengernya kesian bener, kesian bener. Lantas dia mau menghadap Allah bawa amal bekal apa? Bukankah sholawat adalah amalan kita umat Islam yang ketika melakukannya Allah tidak peduli siapa yang membaca sholawat, yang Allah pedulikan adalah kekasih hatinya, kekasih Allah yang dikirimkan sholawat kepadanya, yang disolawatinnya yaitu Nabi besar Muhammad alaihissalam. Dalilnya hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, mulailah doa kalian dengan salawat padaku, akhirilah doa kalian dengan salawat padaku, karena sesungguhnya salawat padaku akan diterima Allah. Masakah Allah menerima depan, menerima belakangnya, dan kemudian menolak tengah-tengahnya? Gitu kata Nabi. Diajarin, kamu kalau doa solawatan dulu, ntar abis doa juga solawatan lagi. Biar kenapa Rasul? Biar di awal diterima udah pasti, di akhir diterima udah pasti, tengah-tengahnya nih doa kamu biar diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa solawat itu memang amalan kita yang akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai nggak ada fadilah solawat selain yang ini, saya akan bersolawat. Andai nggak ada fadilah lain nih, nggak ada, solawat tuh fadilahnya cuma amal ibadah yang diterima sama Allah, saya mau kerjain. Karena nggak gampang mau nyari amal ibadah yang kita pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sholatmu seberapa mampu buat khusyuk? Hah? Lagi sholat, ada tetangga ketuk pintu, dibukain sama anak kita. Itu sebelum dibukain hati kita, ya ampun pada kemana sini? Gak dibuka-buka tuh siapa lagi yang datang? Kita udah sampai yang Bismillahirrahmanirrahim, sampai kita keras-kerasin, kagak juga ada yang bukain pintunya. Udah berisik sholat kita, Bu, baca apaan, yang kita inget apaan? Habis dibukain pintu diomongin, iya nih mau ngundang tetangga belakang rumah nih, mau nyunatin anaknya nanti hari Minggu jam 8 pagi, iya ada pengajian, undang kiai dari kampung sebelah. Itu semuanya informasi yang disampaikan sama tuh tamu, kita dengar semua. Sampai udah mikir mau ngamplop berapa enaknya ya, panjang bener. Betul begitu? Pakai baju yang mana ya? Betul begitu? Berisik. Ustazah kok tahu? Iya, nah saya juga gitu. Sholat kita masih bising, sholat kita masih berisik, rasanya masih belum pantas sholat kita ini untuk bawa kita menuju surga. Belum pantas rasanya sholat kita ini untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita ini belum layak diterima, bagaimana mungkin untuk dibalas? Diterima aja masih belum pantas. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri alaihi ridwanullah, salah la tahdur fiha al-qalb fahiya ila al-uquba asra. Salat yang hati kamu nggak hadir di dalamnya lebih mendekatkanmu kepada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Gimana nih modelannya? Gak bisa kita andalkan sholat kita, meskipun tentu saja kita tetap harus sholat. Jangan tinggal sholat. Ninggal sholat tuh kayak lagi gunting-guntingin tali yang antara kita dengan Nabi Muhammad. Kita nih sama Allah dikasih banyak tali nih.
Kamu kalau berani ninggal sholat tuh kayak lagi guntingin tali. Sekali kerjain, cret, putus. Sekali lagi kerjain, cret, putus. Ada beberapa tali, udah tuh. Ninggalin sholat beberapa kali dengan kesengajaan, dengan pengetahuan, sangat sulit untuk menyambungkan dirimu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan sesungguhnya perbedaan antara kita dengan orang non muslim adalah urusan sholat. Jadi itu fadilahnya sholawat. Jadi amal ibadah yang akan diterima Allah. Yang kedua, sholawat itu fadilahnya teman-teman sekalian menjadikanmu lebih mungkin dikenal sama Nabi Muhammad. Ini kalau buat saya penting banget. Jadi seseorang dikenal sama Nabi Muhammad. Ibu, kata orang nih saya terkenal. Diam semua. Kata orang saya terkenal. Seenggaknya follower saya lebih banyak lah daripada ibu-ibu. Ya kan begitu? Seenggaknya yang dengerin kajian-kajian saya lebih banyak lah daripada yang dengerin ibu-ibu di rumah. Tapi ya Bu, kalau saya pikir-pikirin, sebenarnya dikenali sama siapapun itu enggak jadi manfaat kalau saya tidak dikenal sama Nabi Muhammad. Sebagaimana ibu-ibu, andai nggak ada siapapun mengenal dirimu Bu, kayak tetangga aja mau ngawinin kamu nggak diundang, misal andai nih saudara kita sendiri kenal tapi kayak nggak mau kenal gitu, andai nggak banyak orang kenal sama kita gitu kan, karena ya kita bukan sesiapa, misalnya gitu. Ibu-ibu saudaraku sekalian, itu Bu nggak cukup berpengaruh bagi dunia akhiratmu, bagi dunia terutama bagi akhiratmu, jika meski tidak banyak orang mengenalmu, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalmu. Saya sering bercerita tentang Zarqa, seorang perempuan, nggak ada siapapun kenal. Tetangganya kenal juga gitu aja, nggak ada yang sayang gitu, nggak ada yang cinta gitu kan, nggak ada yang perhatian gitu juga, biasa aja. Perempuan paruh baya, nggak punya sesiapa, tinggal sebatang kara di rumah, mau bikin baik sama orang, ngasih sedekah sama orang juga nggak punya duit banyak-banyak gitu, buat hari-hari sendiri aja gitu. Akan tetapi satu hari Islam masuk ke dalam hatinya, membuat Zarqa jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Hatinya penuh cinta kepada baginda Nabi. Satu hari Zarqa kangen gitu sama Nabi. Ya Allah, masuk Islam dah tua-tuaan gini ya, jalan susah. Tapi masa sih saya nih di dunia tinggal sezaman sama Nabi Muhammad, tapi saya nggak bisa sering-sering ketemu sama Nabi. Paksain aja dah, bismillah dah. Keluar dari rumahnya Bu, jalan aja terus berjam-jam sampai ke Madinah. Di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, masjidnya Nabi, duduk nungguin Nabi, mau ngetuk pintu nggak sopan, berasa nggak adab, nggak akhlak, ngetuk rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Nungguin di luar di masjid, sambilan nungguin dilihat ada sampah, ada kotoran-kotoran di sekitar masjidnya Nabi. Di lantainya kan tanah, dindingnya juga bukan sesuatu yang ini gitu, nggak dicat juga gitu kan. Akhirnya diambilin sampah-sampah tersebut,
Dibersihin masjid Nabi Muhammad, disapuin nama dia masjid Nabi. Dia melakukan itu bukan karena apaan sih ini orang-orang nih masjidnya dibiarin kotor, astagfirullah, nggak gitu. Tapi dia melakukan itu bukan sambil ngomelin orang-orang yang buang sampah sembarangan, akan tetapi karena rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar, disamperin Bu sama Nabi Muhammad, karena Nabi itu urusannya urusan hati. Jadi kamu kalau kepengen dikenalin sama Nabi bukan dengan wah ada maulid Nabi nih saya harus duduk paling depan, enggak. Urusan sama Nabi itu urusan hati. Urusan sama Nabi urusan rasa, bagaimana kamu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu pula lah Nabi Muhammad kepadamu. Kamu sering merasa rindu sama Nabi, Nabi juga rindu sama kamu. Kamu sering ingat sama Nabi Muhammad, Nabi juga sering ingat sama kamu. Tapi kalau kamu lupa sama Nabi Muhammad, kalaupun lagi dengerin kajian tentang Nabi Muhammad, bosen Nabi Muhammad mulu yang diceritain, astagfirullah. Atau kamu baru inget sama Nabi Muhammad di saat-saat seperti ini, pas udah pulang ke rumah, mikirin urusan tagihan listrik, mikirin urusan makan siang, makan malam, harus masak apa, sampai Nabi Muhammad nggak pernah lagi ada di pikiran kamu. Kalau seperti itu jangan salahkan siapa-siapa. Jika kamu pun juga menjadi seseorang yang dianggap lalu saja oleh Nabi Muhammad, nggak dikenali secara khusus. Nabi Muhammad kenal sama semua umatnya, betul, tapi dikenali secara umum. Pengen dikenali secara khusus, nih dia nih caranya. Zarqa Bu disamperin sama Nabi Muhammad, hatinya punya rasa cinta, khidmah sama Nabi Muhammad alaihissalam. Samperin sama Nabi, tanyain, Bu dari mana? Saya nggak pernah lihat ibu selama ini. Saya dari kampung saya Rasul. Sebutin nama kampungnya, misalnya gitu. Apa tuh tadi? Soreang. Nah, itu. Jambu. Dari Jambu. Kamu dari mana? Dari Jambu. Berasa ulet ya? Keluar dari Jambu. Sehingga sekalian, Nabi kemudian bilang, dia bilang nih si Zarqa, nama saya Zarqa Rasul, saya dari kampung. Oh, datang ke sini naik jalan kaki Rasul. Oh, kesini mau nyapu? Enggak Rasul, ingin bertemu denganmu, tapi kebetulan aja Rasul sambilan nungguin sambil nyapu. Oh, makasih ya Bu ya, makasih. Didoain sama Nabi Muhammad. Waduh, Zarqa girang, seneng banget. Seneng banget. Makasih Rasul pulang. Tuh, penuh hatinya dengan rasa cinta. Penuh hatinya dengan rasa rindu pulang. Berapa hari kemudian, aduh datang kangen lagi nih. Kuota cinta yang udah asalnya penuh, habis lagi nih. Berangkat lagi, kali ini niat bawa sapu, bawa lap, nyapuin rumah masjid Nabi, nyapuin, bersihin barang-barang di tempat Nabi. Terus begitu berkali-kali. Satu waktu Nabi Muhammad kehilangan dia. Kok lama nggak pernah kelihatan. Habis selesai sholat, Nabi Muhammad berdiri. Kata Nabi Muhammad, Man minkum ra'a Zarqa. Siapa di antara kalian yang lihat Zarqa? Itu sahabat saling toleh menolong. Zarqa siapa sih? Zarqa siapa sih? Kagak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Tapi Nabi Muhammad kenal. Dan itu cukup. Andai itu terjadi kepada saya,
Andai tak ada sesiapapun kenal, tapi Nabi Muhammad mengenal saya, itu cukup. Saya harus sampaikan kepadamu, ibu-ibu, adik-adik, teman-temanku, saudariku sekalian, andai di dunia ini tak ada banyak orang yang mau kenal denganmu, tapi Nabi Muhammad kenal denganmu, itu cukup untukmu. Kayak Zarqa nih, sahabat pada toleh-toleh, siapa sih Zarqa, siapa sih Zarqa? Nabi Muhammad bilang, itu loh Zarqa yang suka datang terus nyapu-nyapu masjid kita. Oh, itu Zarqa namanya. Nggak pada tahu, karena nganggap lalu aja, sambil lalu aja liatnya. Minkum ra'a Zarqa, kata Nabi, siapa di antara kalian yang lihat Zarqa? Ada sahabat belakang angkat tangan. Ya Rasulullah, kalau yang itu kayaknya saya tahu deh Rasul, dia tetangga walaupun agak jauh dari saya, tapi ya masih sekampung sama saya Rasulullah. Kata Nabi, bagaimana keadaannya? Sudah lama nggak lihat dia, apakah dia sakit? Innaha matat ya Rasulullah, dia udah meninggal dunia wahai Rasul. Merah padam muka Nabi Muhammad karena marah. Kata Nabi Muhammad, halla tukhbiruni hatta usalli alaiha. Kenapa kamu nggak ngabarin saya waktu Zarqa meninggal? Saya kepengen nyolatin dia. Sahabat itu bilang, edir nih ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasul, rumahnya jauh dan saya nggak tahu bahwa engkau kenal sama dia. Masuk di akal juga kan alasannya, dan Nabi memang menerima alasan dari seseorang ketika dia berbuat kesalahan-kesalahan. Kata Nabi, kamu tahu kuburnya? Tahu Rasul. Idan dullani ala qabriha hatta usalli alaiha. Kalau gitu tunjukin saya di mana kuburnya, saya akan mensolati dia dari depan kuburnya. Bu, Nabi berdiri, sahabat ini berdiri, sahabat-sahabat semasjid berdiri. Mereka ikut semuanya jalan barengan sama Nabi berjam-jam jauhnya, hanya untuk Nabi Muhammad mensolati seorang perempuan yang bahkan tidak ada sesiapapun yang mengenal dia. Bu, orang kalau disolatin sama Nabi, kebayang kayak apa nikmat kuburnya. Orang kalau di dunianya dicari menabi kayak begini, di akhiratnya pasti dicari menabi. Orang kalau dicari sama Nabi Muhammad di akhirat, kelar semua urusan, beres semua urusan, hisab, adab lewat semuanya, dicari sama Nabi Muhammad. Manusia yang dikasih Allah bisa pegang kunci surga. Kunci surga itu Nabi Muhammad yang pegang. Jadi ibu-ibu sekalian, kamu belajarlah, berusahalah buat jadi orang yang dikenali sama Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Salah satunya adalah dengan bersolawat. Saya dapat satu cerita dari guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Kata Habib Umar, ada seseorang satu malam bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dia seorang dai, seorang ulama, seorang yang banyak dengarkan orang. Satu waktu dia bermimpi, dia lagi ada di depan pintu rumahnya, kemudian dia lihat Nabi Muhammad lewat. Dia panggil, ya Rasulullah. Nabinya nggak noleh, jalan aja terus. Kebangun dari tidurnya, seneng impi Nabi, tapi sedih karena dalam mimpinya Nabi Muhammad tidak menoleh kepadanya. Besok harinya dia datang kepada gurunya. Walaupun ulama kan punya guru, malah kita curiga kalau ada ulama nggak punya guru. Nih ilmunya nyambungnya kemana? Nah, ilmu yang benar itu pasti punya sambungan. Ilmu kita nih, ilmu dari Nabi Muhammad, itu pasti ada sambungannya kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gurunya nyambung ke gurunya, gurunya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya dia datang kepada gurunya, ya Syekh, ra'aitul barihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh, tadi malam nih saya ngimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lewat depan saya, fanadaituhu, saya panggil Nabi Muhammad, falam yujibni, tapi Nabi Muhammad tidak menjawab panggilan saya. Sedih banget saya, Syekh, kenapa ya Nabi Muhammad gak noleh saya panggil. Syekhnya bilang, fa innahu lam ya'rifka ba'd. Nabi gak mau noleh sama kamu karena Nabi Muhammad gak cukup kenal sama kamu. Gimana cara saya biar dikenali sama Nabi Muhammad? Syekh tersebut menjawab, akfir minas salati alaih, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Baik Syekh. Jadi murid nih, dikasih tahu sekali langsung kerjain. Tiap hari baca salawat, selain agar dia jadi tambah dekat, tambah kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad SAW. Dia baca sholawat bukan biar tanah cepat laku. Dia baca sholawat bukan karena bosan menjomblo biar jodoh cepat datang. Bukan. Dia baca sholawat hanya karena ingin semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad. Tuh cobain. Kamu kalau baca sholawat gak usah ada niat-niatan yang lain. Sholawat biar dicinta sama suami lah. Kamu baca sholawat itu mestinya biar dicinta sama Nabi, bukan biar dicinta sama orang lain. Nah, itu kan kayak mendekati seseorang padahal pengen dicinta sama orang lain, kan aneh. Kalau kamu pengen dicintanya sama orang lain, ya udah deketinnya dia dah, bukan deketin Nabi gitu, kayak semacam agak kurang adab ya pada Nabi Muhammad alaihissalam. Dia banyak baca sholawat sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, karena segala sesuatu tuh nggak instan. Beberapa waktu yang cukup lama dia kembali bermimpi Nabi besar Muhammad. Mimpinya persis sama tuh kayak yang tadi. Dia lihat Nabi Muhammad lewat di depannya. Dipanggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Nabi berhenti, noleh dengan seluruh tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mimpinya dia sekalian nanya sama Nabi, ya Rasulullah, dulu saya bermimpi yang sama denganmu wahai Rasul, sama dengan sekarang wahai Rasul. Aku memanggilmu akan tapi engkau tidak menjawab panggilanku. Nabi Muhammad mengatakan, dzakal yaum lam a'rifka ba'd. Hari itu saya belum cukup mengenalmu. Falamma aktsarta minas salati alayya, tatkala kamu banyak membaca salawat kepadaku, sirtu arifuk, sekarang aku jadi kenal denganmu. Enak benar. Mau baca salawatan? Banyak-banyak. Kapan mulainya? Maksud saya dalam hari-hari kamu tuh. Minggu depan mulainya, hari ini insya Allah ya. Sehingga sekalian saya muliakan tuh sholawat fadilahnya. Pertama, amal yang pasti diijabah, amal yang pasti diterima. Yang kedua, banyak baca sholawat membuat kamu kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga nih, sampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada sahabatnya. Yang ketiganya adalah menjadikan dosa-dosa terampuni dan menjadikan kesusahan-kesusahan